akan memulai kebaktian pada pagi hari ini. Berkati kebaktian kami dari awal sampai akhir. Kiranya Engkau mendengarkan pujian dan penyembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yuk teman-teman, kita akan memuji nama Tuhan lagi dengan penuh semangat dan gerakannya. Kita akan menyanyikan lagu Rukun Cinta Satu Sama Lain. Teman-teman, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Member Mini. Selamat pagi anak-anak. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang Ibu ambil dari Keluaran bab 2 ayatnya yang pasal 25. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Nah, sebelumnya mari kita berdoa dulu. Tuhan, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberi kesehatan kepada kami. Terbukti pada pagi hari ini kami boleh berkumpul, boleh mendengarkan akan firman-Mu. Walaupun kami harus mendengarkan dari rumah kami masing-masing, kami yakin dan percaya Tuhan hadir di dalam diri kami. Sehingga firman-Mu pada pagi hari ini dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, amin. Nah anak-anak, pada hari ini Ibu akan bercerita yaitu dengan judul Andalkan Tuhan dengan Rendah Hati. Nah, ada sebuah keluarga yang hidupnya sederhana di sebuah desa. Nah, saat COVID-19 ini, keluarga tersebut sangat bingung sekali bagaimana mencukupi kebutuhan dalam keluarganya. Oleh karena itu, seorang bapak yang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap keluarganya, dia ingin pergi ke hutan untuk mencari kayu supaya dapat mencukupi kebutuhan dalam keluarganya. Nah, bapak tadi, anak-anak, dia menyiapkan sebuah golok. Kalau zaman dulu golok yang dipakai
atau bisa kapak. Nah, kalau sekarang udah pakai mesin. Tapi bapak tadi belum punya mesin. Dia masih membawa golok untuk pergi ke sebuah hutan. Nah, bapak tadi dia mikir, dengan golok yang aku bawa ini, aku bisa menebang pohon beberapa. Supaya setelah pohon itu nanti saya tebang, saya jual, kita mendapat uang untuk membeli kebutuhan dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Nah, bapak tadi dengan giat sekali motong pohon. Nah, anak-anak, sampai bapak tadi tidak merasakan lelah saking semangatnya untuk bekerja. Nah, pada saat tengah hari ada seorang lewat, ya, memperhatikan bapak tadi. Kok bapak tadi nggak kerjanya, nggak istirahat, harus istirahat ya. Saya mau tanya Dia deketin bapak tadi. Bapak, apakah kalian tidak istirahat dulu? Sekarang waktunya udah siang. Udah harus bapak istirahat untuk makan atau minum dulu. Tapi bapak tadi bilang, kalau aku nanti istirahat, aku tidak bisa menebang pohon sebanyak yang aku inginkan untuk mencukupi kebutuhan dalam keluargaku. Terus bapak yang tadi bilang, ya sudah, kerjalah. Tapi kalau bapak sudah terasa lelah, bapak harus istirahat ya. Ya, terima kasih sarannya. Kerja lagi, ya pakai kapak, pakai golok. Nah, anak-anak, boleh kalian bekerja, boleh papa mama bekerja setiap hari untuk mencukupi kebutuhan dalam keluarga. Namun ingat, kita harus selalu bersandar kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan hari ini, tanpa penyertaan Tuhan, tidak akan bisa melakukan apa. Sia-sia, kita bekerja sekeras mungkin, sekuat tenaga, tanpa penyertaan Tuhan, apapun yang akan kita lakukan akan sia-sia. Nah, karena itu, Tuhan Allah yang begitu baik, Dia mengingatkan kita untuk selalu kita harus berserah dan bersandar kepada Tuhan. Ya, sifat kita, spirit kita harus selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Yang ke-1. Yang kedua, jaga kesehatan yang telah Tuhan berikan. Ya, kita bisa bekerja kalau badan kita sehat, kalau badan kita kuat, kita bisa bekerja. Tanpa kesehatan, kita tidak bisa bekerja. Oleh karena itu, jagalah selalu kesehatan kita setiap saat, setiap hari. Kita makan harus teratur supaya badan kita tetap sehat dan kuat, kita bisa bekerja, kita bisa berpikir, kita bisa sekolah dan sebagainya. Nah, anak-anak, yang ketiga yaitu mental kita. Nah, itu juga harus kita jaga. Ya, nggak usah mikirin orang lain. Oh itu pinter, oh itu untuk beasiswa, itu untuk piagam, untuk ranking dan sebagainya. Tidak usah pikirkan. Yang penting aku giat bekerja, aku giat belajar supaya aku bisa seperti teman saya. Jadi kita boleh bersemangat, boleh ambisi untuk meraih cita-cita yang terbaik. Tapi asal kita harus mau benar-benar giat belajar. Ya, dengan kita giat belajar, kita bisa meraih apa yang akan kita cita-citakan kelak nanti. Karena waktu kalian masih panjang untuk meraih cita-cita kalian. Oleh karena itu, belajarlah dari dini sekuat tenaga supaya kalian boleh meraih apa yang kalian cita-citakan, menjadikan kedua orang tua kalian bangga dan senang. Asal ingat, jangan sombong, kita harus selalu rendah hati. Yang keempat, yaitu sosial. Nah, kalau kita sudah mempunyai sifat yang baik, kesehatan yang baik, mental yang baik, kita bisa bersosial dengan orang lain. Kalau anak-anak bisa nanti saat tatap muka di sekolah, ya, bisa sama tetangga kita, sama keluarga kita,
ya, sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bersosial, tidak bisa kita hidup sendiri karena kita manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diberi kesempatan untuk bersosial kepada orang lain. Ya, bersosial kita berbuat baik, tidak harus kita memberi, tidak harus kita mengharapkan. Tapi kalau kita lebih dari orang yang ada di sekitar kita, lebih baik kita memberi dari kita daripada kita menerima. Itu yang wajib, ya anak-anak. Nah, saat ini kalian masih sekolah di SD. Kalian bisa belajar sedikit demi sedikit. Lakukan yang terbaik. Tapi jangan lupa, kita harus selalu mengandalkan Tuhan dimanapun kita berada. Apapun yang kita lakukan, apapun yang akan kita kerjakan, sebelumnya kita harus berserah, bersandar kepada Tuhan. Walaupun kalian masih kecil, tapi kalian bisa mengasah otak kalian supaya lebih cerdas lagi. Yang sudah cerdas, tingkatkan terus prestasimu supaya lebih baik lagi. Itulah yang diharapkan oleh Bapak, Ibu guru, oleh orang tua kalian, terlebih oleh Tuhan. Karena Tuhan selalu mengajarkan kita untuk kita selalu rendah hati. Kita tidak boleh sombong. Ya, kita jaga sifat kita, ucapan kita, perbuatan kita. Saat kita di sekolah, saat kita di rumah, saat kita bermain. Jaga kesehatan kita setiap hari, jangan sampai lupa makan. Ya, mental kita, pikiran-pikiran kita, pikiran-pikiran yang jelek tidak usah dipakai. Ya, kita boleh mendengar, tapi langsung dibuang. Ya, kita dengarkan orang-orang yang berkata di sekitar kita yang baik aja, yang kita tiru, supaya mental kita tetap kuat. Jangan goyah terhadap siapapun, apapun perkataan orang, supaya kita tetap, mental kita tetap sehat, tetap kuat. Kita bisa bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita semua. Ya, anak-anak, itulah saran Ibu, yaitu tentang firman Tuhan hari ini. Allah yang selalu melihat orang Israel, kita setiap hari apa yang kita lakukan Tuhan melihat, walaupun kita tidak melihat Tuhan. Tapi di firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, Tuhan akan melihat apa yang kita lakukan setiap hari. Dan Allah terus memberi yang terbaik, yang anak-anak butuhkan, yang kita butuhkan. Kita boleh memohon terus. Kalau permintaanmu itu sesuai dengan keinginan Tuhan, percaya dan Ibu yakin bahwa permintaan kalian itu akan terkabul pada saatnya nanti. Nah, anak-anak, andalkan Tuhan dengan rendah hati. Ya, jangan sombong, kurangi. Tapi andalkan Tuhan dengan selalu rendah hati. Amin. Nah, hari ini kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang rendah hati. Nah, tiba saatnya kita akan menutup kebaktian kita dengan menyanyikan lagu Kasih, K-A-S-I-H, dengan gerakannya ya. Bye-bye. K-A-S-I-H
dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Engkau masih menyertai kami dan kami boleh mendengarkan akan firman-Mu mengenai rendah hati. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang selalu rendah hati, supaya dengan firman-Mu pada pagi hari ini kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari, terlebih pada hari ini. Bapak, pada pagi hari ini juga kami ingin berdoa bagi teman-teman kami yang saat ini belajar dari rumah masing-masing. Tuhan berkati supaya mereka juga tetap semangat di dalam belajarnya. Bapa dalam surga, kami juga teringat kepada teman kami Vanessa yang saat ini juga sakit di rumah sakit. Tuhan jamah melalui bilur kuasa-Mu Tuhan, angkatlah penyakit yang dia rasakan supaya Vanessa juga cepat sembuh dan boleh belajar bersama kami. Kami yakin dan percaya Tuhan juga terus jaga guru-guru kami. Tuhan beri kesehatan supaya guru-guru kami juga boleh memberi pelajaran walaupun jarak jauh dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Bapa dalam surga, kami juga tidak lupa untuk doa bangsa dan negara kami dari COVID-19 ini Tuhan, supaya kami sebagai warga Indonesia boleh bertanggung jawab untuk melaksanakan protokol yang dianjurkan oleh pemerintah supaya COVID ini segera berlalu dari bangsa kami. Bapa dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Di dalam putra-Mu Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Amin.